Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asi Nuryati dari kelas 4B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rekayasa genetika di bidang peternakan. Next. Kelompok saya ada berjumlah 5 orang yang bernama Nela, Puspita, Riesta, dan Salsabila, dan saya sendiri Asi. Next. Di sini akan membahas tentang manfaat dari rekayasa genetika di bidang peternakan, metode-metode yang bisa digunakan dalam rekayasa genetika di bidang peternakan, unsur-unsur esensial yang dibutuhkan pada teknik rekayasa genetika di bidang peternakan, dan proses-proses dasar dari teknik rekayasa di bidang peternakan. Next. Manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Next. Manfaat dari teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan yaitu digunakan sebagai upaya peningkatan hasil produksi peternakan, yang mana para ilmuwan berhasil menemukan beberapa cara dari rekayasa genetika di bidang peternakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada teknologi produksi, seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, stacking sperma maupun embrio, cloning, dan splitting. Kedua, rekayasa genetika, seperti genom maps, marker, assisted selection, mass transgenic, identifikasi gen, konservasi molekul. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi dan kualitas pangan, seperti meliputi mikroba, rumen, dan bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Atau secara rinci, rekayasa genetika ini bermanfaat bagi bidang peternakan, yaitu dapat menciptakan bibit dengan kualitas lebih unggul karena DNA yang sudah dimodifikasi dapat mempercepat peningkatan kualitas ternak sebagai sarana untuk konservasi genetik, rekorser spesies hewan langka, dan dapat meningkatkan produk dari hewan ternak lebih tinggi. Next. Metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Next. Pada rekayasa genetika di bidang peternakan ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu penggunaan vektor, di mana vektor merupakan agen yang membawa DNA rekomendasi ke dalam sel hidup. PCR yaitu merupakan suatu teknik sintesis dan aplikasi DNA secara in vitro. Cloning DNA dan seleksi, screening, serta analisis rekomendasi. Next. Yang ketiga itu unsur-unsur komponen yang esensi penting apa saja yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Next. Beberapa perangkat atau komponen dasar tersebut adalah enzim restriksi, salah satu perangkat yang sering digunakan dalam teknologi DNA. Rekomendasi adalah enzim dari grup bakteri yang dikenal dengan enzim restriksi, enzim pemotong. Secara alami, enzim ini berguna untuk melindungi bakteri dari DNA organisme lain yang dapat membahayakan kehidupan bakteri. Enzim restriksi akan menggunting DNA asing tersebut menjadi potongan-potongan kecil sehingga menjadi tidak berfungsi. Yang kedua ada vektor. DNA yang direkayasa di dalam tabung kaca di laboratorium harus dikembalikan ke suatu sel hidup inang agar kita mengetahui atau dapat mengukur khasiat yang fungsinya untuk diperlukan suatu agen pembawa yang dapat membantu kita memasukkan DNA dari tabung kaca ke dalam sel inang. Agen yang membawa DNA rekomendasi ke dalam sel hidup tersebut
vektor ada dua macam vektor. Yang populer dan biasa kita gunakan yaitu plasmid dan virus. Yang ketiga itu ada sel inang. Sel bakteri adalah inang yang umumnya digunakan dalam proses rekayasa genetika. Di samping karena kita mudah menyisipkan maupun mengisolasi DNA-nya. Juga karena gampang dipelihara atau dikultur pada media buatan. DNA masing yang telah kita sisipkan di dalam sel bakteri juga dapat segera berekspresi sehingga kita dapat mengetahui hasil dari cloning tersebut. Yang keempat ada enzim ligase berfungsi untuk menyambung rantai DNA. Dan yang terakhir ada gen target sumber dari gen yang diklon atau gen yang ingin direkayasa. Next. Next. Bagaimanakah proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika dalam bidang peternakan? Next. Proses-proses dasar dalam cloning DNA meliputi pemotongan DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor, penyambungan potongan-potongan fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase, transformasi rekomendasi DNA vektor DNA sisipan ke dalam sel bakteri. Yang keempat ada seleksi untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.